akan menjelaskan tentang penunasan pokok atau pruning. Perkenalkan, saya Zulhijrah Raniwita. Saya Wisnu Hidayat. Saya Afrizal Eka Mahendra. Saya Yusuf Rekar. Saya Muhammad Gunawan. Mari kita simak bersama penjelasan dari rekan-rekan saya tentang penunasan pokok atau pruning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pruning. Pruning adalah pekerjaan yang mengandung dua aspek yang saling bertolak belakang, yakni untuk menjaga produksi maksimal di mana diperlukan pelepah produksi sebanyak-banyaknya. Tetapi di sisi lain demi mempermudah pekerjaan potong buah dan memperkecil proses produksi, maka beberapa pelepah harus dipotong. Saat melakukan pruning, ingatlah: 1. Lebih banyak pelepah dan lebih baik untuk proses produksi, atau sawit menerima lebih banyak sinar matahari. Kedua, pelepah yang mati atau akan mati menahan unsur hara yang seharusnya didaur ulang. Ketiga, jika sawit berukuran tinggi, akan lebih sulit untuk melakukan proses panen yang baik jika pelepahnya terlalu banyak. Kelapa sawit menghasilkan 18-30 pelepah setiap tahunnya. 8-22 pelepah terdapat buah dan sisanya tidak menghasilkan buah. Produktivitas yang tinggi akan tercapai jika penunasan dilakukan dengan cara yang benar. Tetapi jika tidak dilakukan, justru akan menurunkan produksi. Jumlah pelepah yang optimum untuk menjaga keseimbangan kedua aspek di atas adalah 48-56 pelepah untuk tanaman muda dan 40-48 pelepah untuk tanaman tua. Maka dari itu jangan sampai terjadi overpruning. Overpruning adalah terbuangnya sejumlah pelepah produktif secara berlebihan yang akan mengakibatkan penurunan produksi. Pemangkasan yang berlebihan atau overpruning menimbulkan efek negatif pada tanaman pokok karena berkurangnya pelepah produktif sehingga kemampuan tanaman menangkap cahaya ikut berkurang, yang menimbulkan stres pada tanaman. Terjadi tekanan fisiologis tanaman yang menimbulkan munculnya bunga dominan jantan dan TBS aborsi. Tujuan dari penunasan pokok atau pruning: yang pertama, meningkatkan sawit untuk menerima jumlah yang maksimal dari sinar matahari. Yang kedua, memastikan tidak adanya unsur hara yang terbuang pada pelepah yang tidak diproduktif. Yang ketiga, memungkinkan proses panen yang cepat dan mudah dan tuntas. Yang keempat, menunjukkan perkebunan yang bersih dan tertata secara efisien. Yang kelima, mempercepat proses penyerbukan alam. Pekerjaan ini menggunakan alat dodos untuk di bawah usia 8 tahun dan egrek untuk usia Baiklah, di di atas 8 sini tahun. saya akan menjelaskan tentang penyusunan pelepah. Yang pertama, pelepah-pelepah atau cabang disusun atau dirupuk di gawangan yang tidak ada pasar rintisnya. Yang kedua, cabang tidak perlu dipotong-potong, melainkan dirupuk saja, memanjang barisan pohon, inti menindih dan jangan berserakan. Yang ketiga, andai kata di gawangan tanpa rintis seperti dimaksud di atas, kebetulan pula ada parit dengan arah memanjang barisan, maka cabang-cabang harus dipotong 3 dan dirupuk di antara pohon dalam garisan sesuai dengan metode lama. Yang keempat, keuntungan cara ini adalah sebagai berikut. Keuntungan yang pertama, cabang tidak perlu dipotong-potong kecuali jika ada parit memanjang di gawangan sehingga menghemat energi dan waktu tukang potong buah atau tunas. Keuntungan yang kedua, piringan tidak bertambah sempit oleh ujung-ujung cabang karena tidak dirupuk jauh di tengah gawangan. Keuntungan yang ketiga, ancak panen dari masing-masing tukang potong buah lebih aman dari saling curi buah antara sesama mereka atau pindah antar rintis lebih sulit. Keuntungan yang keempat, menekan pertumbuhan gulma di tengah gawangan. Untuk areal berbukit yang arah rintisnya memanjang dari puncak bukit ke kaki bukit, susunan cabang harus searah, artinya pucuk bertindih dengan pucuk, pangkal dengan pangkal, di mana pangkal pucuk harus berada di bagian lereng yang tertinggi.
Telah kita simak penjelasan dari rekan-rekan kita tentang penunasan pokok atau pruning. Dapat disimpulkan bahwasanya pekerjaan ini sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman. Penunasan pokok harus sesuai dengan rotasi, yaitu 2 kali dalam setahun. Penunasan pokok yang sesuai rotasi akan meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang baik. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Salam blender.